Selamat pagi, Pak Niko dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Laura Patricia dari kelas 11 F Science. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya untuk menyelesaikan tugas matematika wajib dengan makalah yang berjudul Hubungan Populasi Ayam Ras terhadap Produksi Daging Ayam. Di bab 2, yaitu kajian teoritik, ada tabel X dan Y, di mana X ini adalah populasi ayam ras dalam juta ekor, dan tabel Y ini adalah produksi daging ayam dalam juta ton. Masuk ke pembahasan, yaitu bab 3, hasil pengolahan data dan pembahasan. Yang pertama itu ada hasil pengolahan. Yang pertama, rata-rata variabel X. Untuk mencari nilai rata-rata X, yaitu dilambangkan dengan X bar, dan rata-rata Y dilambangkan dengan Y bar. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjumlahkan seluruh data populasi ayam ras yang tersedia, yaitu sebanyak 30 data. Data X mencerminkan jumlah populasi ayam dalam satuan juta ekor. Setelah semua angka dijumlahkan, yaitu mulai dari 62.297 ditambah 68.947 ditambah 75.596 dan seterusnya hingga 318.938, maka diperoleh total jumlah X sebesar 4.216.164, dan selanjutnya total ini dibagi dengan banyak data, yaitu 30, sehingga diperoleh nilai rata-rata populasi ayam ras, yaitu X bar, sama dengan 140.538,8, yang kemudian dibulatkan menjadi 140,539 juta ekor. Langkah yang sama dilakukan untuk mencari nilai dari Y bar, yaitu rata-rata dari data produksi daging ayam dalam satuan ton. Data Y dijumlahkan satu persatu, mulai dari 49.853 ditambah 55.175 ditambah 60.495 dan seterusnya hingga 372.164. Setelah seluruh data Y dijumlahkan, diperolehlah total sebesar 2.772.150. Kemudian total ini juga dibagi dengan 30 data, sehingga diperoleh Y bar sama dengan 2.772.150 dibagi dengan 30, yaitu menghasilkan 92.405 dalam ton. Jadi rata-rata populasi ayam ras dalam data ini adalah 140.539 juta ekor, dan rata-rata produksi daging ayam adalah 92.405 ton. Kedua nilai rata-rata ini menjadi dasar penting dalam perhitungan korelasi, regresi linear, dan analisis penyebaran data pada diagram pencar nanti. Setelah saya menghitung rata-rata populasi ayam sebesar 140.539 juta ekor dan rata-rata produksi daging sebesar 92.405 ton, saya membuat diagram pencar untuk melihat hubungan antar datanya. Titik-titik pada grafik pada diagram pencar ini menunjukkan arah naik ke kanan atas. Artinya, semakin besar populasi ayam, semakin besar pula produksi daging ayam. Bentuk grafiknya tidak acak tapi membentuk garis lurus, sehingga saya simpulkan hubungan antar variabel ini adalah positif dan linear. Jadi di sini ada tabel pengolahan data. Di bagian sini ada tabel X, data X. Di bagian sini ada data Y. Di bagian sini ada data X kurang X bar.
X bar diperoleh dari data yang bagian sini itu ditambah lalu dibagi dengan banyak datanya. Begitu pula dengan Y kurang Y bar, dari data Y ini dikurang dengan jumlah data Y dibagi dengan banyak data Y. Kemudian di sini ada X kurang X bar kuadrat. Data yang di bagian sini itu dikuadratkan. Lalu Y kurang Y bar kuadrat itu dapat dari Y kurang Y bar yang ini itu dikuadratkan. Kemudian di sini ada X kurang X bar dikali Y kurang Y bar diperoleh dari X kurang X bar yang data sebelah sini dikali dengan data yang di sebelah sini. Kemudian di bagian sini ada Y topi, di bagian sini ada Y kurang Y bar, Y topi, dan X kurang Y topi kuadrat. Jumlah kuadrat residu dihitung untuk mengukur perbedaan antara nilai yang diamati dengan nilai yang diprediksi. Dengan begitu rumusnya yaitu Y kurang Y topi kuadrat, di mana Y topi sama dengan 1,1686546 tambah min 71836,4922. Selisih tersebut kemudian dikuadratkan untuk menghindari. Berdasarkan data yang diberikan, jumlah kuadrat residu total yang diperoleh adalah 105.400.128.789. Jumlah kuadrat residu dihitung untuk mengukur perbedaan antara nilai yang diamati dengan nilai yang diprediksi. Dengan begitu rumusnya yaitu Y kurang Y topi kuadrat. Berdasarkan data yang diberikan, jumlah kuadrat residu total yang diperoleh adalah 105.400.128.789. Di sini adalah pembahasan tentang garis regresi. Garis regresi adalah garis yang menggambarkan hubungan antara dua variabel yaitu X, misalnya populasi ayam, dan Y, misalnya untuk produksi daging ayam. Untuk menemukan garis regresi, kita menggunakan persamaan Y topi sama dengan A tambah BX, di mana Y topi adalah nilai yang diprediksi untuk Y, A adalah titik potong dengan sumbu Y, nilai Y ketika X sama dengan 0, dan B adalah kemiringan garis, berapa banyak Y berubah ketika X bertambah. Dalam perhitungan ini, saya mendapatkan bahwa B adalah min 71836,4922 dan A 1,1686546. Jadi, persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 1,1686546 dikurang 71836,4922 X. Garis regresi ini membantu kita untuk melihat apakah ada hubungan antara populasi ayam dan produksi daging ayam di data yang ada. Korelasi produk momen adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi ini berkisar antara min 1 hingga positif 1, di mana positif 1 menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat, min 1 menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat, dan 0 menunjukkan tidak ada hubungan antara kedua variabel. Dalam perhitungan korelasi produk momen, langkah pertama adalah untuk menentukan korelasi produk momen, yaitu dengan persamaan R sama dengan sigma X kurang X bar kali Y kurang Y bar per akar sigma X kurang X bar kuadrat dikali sigma Y kurang Y bar kuadrat. Setelah saya memasukkan angka yang saya dapat atau saya totalkan di Excel, saya mendapat hasil R yaitu 0,883662701. Dilanjut dengan koefisien determinasi.
Jadi koefisien determinasi atau lambangnya itu R kuadrat adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variasi dalam data yang bisa dijelaskan oleh hubungan antara dua variabel. Nilai berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, maka semakin baik hubungan tersebut dalam menjelaskan perubahan data. R kuadrat dihitung dengan mengkuadratkan nilai korelasi R. Dalam kasus ini, kita mendapatkan nilai korelasi R 0,8837. Jadi koefisien determinasi adalah R kuadrat sama dengan 0,8837 kuadrat atau sekitar 78,09%. Ini berarti sekitar 78,09% variasi dalam produksi daging ayam dapat dijelaskan oleh hubungan dengan populasi ayam. Sementara sisanya sekitar 21,91% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dihitung. Jadi hubungan antara populasi ayam dan produksi daging ayam cukup kuat. Jadi di bab keempat yaitu penutup, saya menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan linear antara populasi ayam ras dan produksi daging ayam. Semakin banyak populasi ayam ras, semakin tinggi pula produksi daging ayam yang dihasilkan. Penyebaran data menunjukkan pola teratur dan konsisten. Adanya korelasi positif yang kuat antara kedua variabel. Hal ini berarti bahwa perubahan dalam jumlah populasi ayam ras secara signifikan mempengaruhi perubahan pada produksi daging ayam. Meskipun faktor lain seperti pakan, sistem pemeliharaan, populasi ayam ras tetap menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat produksi daging ayam.